Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi tentang bisnis babysitting atau mungkin kita lebih bisnis layanan perawatan dan pengasuhan bayi dan balita. Kalau di konteks PG PAUD ya teman-teman ya. Tapi sebenarnya sepanjang usia anak itu diinginkan orang tua dititipkan, sebenarnya itu bisa dijadikan salah satu layanan. Mari kita kupas seperti apa. Jadi kita kenali dulu layanannya. Jadi di sini saya ambil ini standarnya Amerika, teman-teman. Itu ada 8 jenis layanan. Nah, apa saja layanan pengasuhan anak itu? Yang pertama family care. Kalau family care ini anak bayi atau balita dari keluarga yang membutuhkan jasa itu tinggal di keluarga yang menyediakan jasa gitu. Jadi settingnya setting rumah gitu ya. Lalu yang kedua adalah home care. Home care itu pengasuh atau babysitternya datang menjaga dan merawat di rumah anak si bayi tersebut. Jadi orang yang menggunakan jasa itu mendatangkan orang dari luar. Ini mungkin konteks layanan pengasuhan yang sering kita ketahui dan umum kita ketahui. Nah, family care juga ya termasuknya yang umum ada di Indonesia biasanya seperti itu. Lalu yang ketiga, infant care center. Nah, ini tempatnya seperti tempat pengasuhan berarti ya. Jadi kalau infant itu kan di bawah 2 tahun gitu, di bawah 2 tahun. Jadi tempat pengasuhan, tempat penitipan untuk bayi hingga usia 2 tahun. Lalu yang keempat, daycare and child development center. Di sini bukan hanya menitipkan, artinya sudah lebih di usia yang lebih tinggi biasanya ya. Juga dirancang dengan kurikulum yang sedemikian rupa, jadi ada programnya seperti apa untuk mengawal tumbuh kembangnya anak. Lalu yang kelima, child care development home. Ini sifatnya rumah juga, bentuknya privat. Kalau tadi kan tempat penitipan biasanya memang ada bangunan sendiri. Kalau ini settingnya setting rumah juga. Paling banyak 5 orang anak, tidak lebih dari 2 orang bayi. Juga orangnya orang yang mampu merawat ya tentunya ya. Terus yang keenam, satellite child development program. Ini seperti apa? Rumah pribadi juga seperti yang nomor 5, namun dia langsung terhubung sama agen atau yang menangani bantuan dan dukungan teknis pelatihan dan perekrutan dan penempatan. Jadi rumahnya rumah pribadi tapi mendatangkan orang dari luar. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa jadi kita cuma menyediakan rumah saja, terus kita kerjasama sama penyalur. Orang-orang dari penyalur itulah yang bekerja di rumah kita, mengurus beberapa anak gitu. Nah, bisa lebih dari satu orang pengasuh juga gitu ya. Lalu yang ketujuh, before and after school care. Nah, artinya kan sebelum dan sesudah sekolah, layanan sudah dan sebelum sekolah. Nah, seperti apa? Jadi mungkin teman-teman kalau kita melihat jam kerja itu mungkin kita lihatnya linear aja gitu kan, pagi sampai sore. Tapi untuk kasus-kasus tertentu, misalnya orang tua yang perawat, orang tua yang bekerja di bidang kesehatan atau yang jam kerjanya memang ada shift-shift tertentu yang jamnya tidak dari pagi sampai sore, bisa jadi malam dan seterusnya. Nah, untuk jam-jam kerja seperti ini mungkin orang tua tersebut membutuhkan layanan seperti ini gitu ya, layanan pengasuhan seperti ini. Jadi jamnya lebih fleksibel, bisa sebelum jam sekolah bahkan hingga setelah jam sekolah. Lalu nursery school. Kalau nursery school ini berarti untuk beberapa negara yang saya tahu ya. Jadi nursery school itu seperti kalau di Indonesia kelompok bermain. Nah, kayak gitu teman-teman. Kayak kelompok bermainnya di Indonesia. Jadi udah sifatnya prasekolah, terus ada kurikulum untuk sekolahnya juga dan beroperasi sepanjang tahun ajar. Nah, ini artinya ketika tidak ada tahun ajar atau misalnya lagi liburan sekolah ya, itu berarti tidak beroperasi. Oke.
melihat peluang bisnis layanan perawatan anak. Jadi kita sekarang sudah lihat kan tadi ada 8 jenis. Terus selanjutnya bagaimana? Kita lihat peluang bisnisnya sebenarnya teman-teman. Yang paling mudah itu adalah kita tanya sama siapa? Sama orang tua yang memang mereka lah pengguna jasa kita. Nah, caranya itu bisa kita lakukan fokus grup gitu ya. Fokus grup itu atau fokus kelompok itu diwawancarai secara kelompok, terus diskusi seperti apa ya, atau boleh juga ditelepon dengan sopan. Biasanya tuh sales-sales kan kayak gitu, tapi ini kita cuma survei, misalnya telepon gitu ya, halo, assalamualaikum, misalnya bapak ibu mohon bisa minta waktunya sebentar, perkenalkan dirinya dari apa, tujuannya apa, untuk menanyai misalnya seperti apa kebutuhannya gitu, atau juga bisa dari komunitas-komunitas terdekat nih teman-teman. Misalnya ada komunitas yang ada di gereja, di masjid, itu bisa dihubungi orang tuanya gitu ya. Seperti apa sih yang dibutuhkan layanannya, anaknya ada pengasuh tidak, dan lain sebagainya. Lalu dibutuhkan juga data ya. Tadi selain kita sudah bertanya di fokus grup, kita perlu data yang secara lebih luas sebenarnya. Data yang lebih luas ini sebenarnya teman-teman bisa kita dapatkan dari misalnya kalau di Indonesia ya Dukcapil gitu kan. Terus kelurahan, kecamatan, kota yang punya data-data ini. Jumlah keluarga, terus keluarga yang orang tuanya bekerja tuh seperti apa, terus anak yang berusia di bawah 6 tahun itu berapa banyak, lalu yang di atas 6 tahun atau 14 tahun gitu ya, kalau misalnya hingga 14 tahun misalnya mau yang before dan after school tadi. Lalu jumlah keluarga yang baru menikah ya, jelas ya kalau misalnya baru menikah mungkin kurang lebih ada angka paling tidak kira-kira keluarga ini mungkin dalam 5 tahun ke depan akan memiliki anak atau seperti apa kan itu peluangnya jadi lebih besar gitu. Lalu jumlah rumah-rumah yang dibangun. Jadi semakin banyak sebaran rumah yang dibangun itu sebenarnya teman-teman itu menunjukkan bahwa biasanya ada keluarga baru dan itu peluang bisnis sebenarnya. Lalu sebaran lokasi rumah-rumah di mana itu juga ya. Jadi arah dari kantor ke rumah itu sebenarnya juga jadi pertimbangan yang baik. Di mana kita mau buka tempat usaha kita. Kalau kita tempatnya tempat usaha gitu ya, tempat misalnya tempat penitipan. Lalu bisnis kecil atau besar yang ada di sekitar. Nah, jadi kalau ada bisnis kecil atau besar yang ada di sekitar itu menunjukkan ini tempatnya tempat sibuk dan biasanya itu memudahkan akses sebenarnya karena orang tua biasanya mondar-mandir ke situ. Itu memudahkan akses. Lalu data dari sekolah-sekolah terdekat. Nah, ya misalnya kalau kembali lagi tadi misalnya before after school itu bisa kalau dekat sama sekolah itu bisa jadi pilihan utama sama orang tua menitipkan anak di tempat yang kita bina. Oke, setelah kita lihat, kita bertanya, kita mengumpulkan data, lalu kita identifikasi layanan yang telah tersedia. Artinya kita tahu dulu pasar kita seperti apa, pesaing kita gitu ya seperti apa. Misalnya udah ada tempat penitipan tapi rentang usianya 3-5 tahun saja, lalu ada yang menitipkan bayi tapi tidak menerima bayi yang baru lahir misalnya minimal 1 bulan, atau misalnya ada tempat penitipan tapi dia cuma menerima misalnya di atas 3 tahun. Nah itulah teman-teman peluang kita untuk meraih misalnya pengguna layanan yang tidak terlayani dari tempat-tempat yang sudah ada gitu. Oke ya. Jadi kita lihat dulu oh yang ada di pasar seperti apa. Apa yang bisa saya tawarkan lebih. Nah, apalagi misalnya teman-teman lulusan PG PAUD, tentu teman-teman punya ilmu tentang bagaimana mendidik. Ya kan, saya yakin teman-teman punya ilmu bagaimana mendidik, punya ilmu tentang bagaimana program baiknya seperti apa. Oleh karena itu, tentu pertama kepercayaan dari masyarakat saya rasa akan lebih besar. Pertama itu, lalu kita sudah punya bekal bagaimana menangani anak secara psikologis. Lalu
standarnya seperti apa itu sebenarnya ada lagi sih regulasinya, dan baiknya teman-teman itu tahu betul. Jadi orang tuh percaya, dan apalagi misalnya lulusannya terpercaya gitu ya, misalnya termasuk lulusan FKIP itu terpercaya. Mudah-mudahan itu jadi memudahkan jalannya teman-teman ketika mau membuka bisnis layanan untuk pengasuhan anak. Lalu ini ya pertanyaannya, jadi kita nilai yang udah ada itu seperti apa, ya jenisnya yang ada di masyarakat itu seperti apa, misalnya dari jamnya, dari kurikulumnya, prosedurnya, dan lain sebagainya, terus kelompok usianya, lalu adakah kelompok usia yang membutuhkan perawatan lebih dari yang lain, misalnya seperti itu ya. Terus jam berapa pusat-pusat layanan itu dibuka atau ditutup, jadi lihat pesaingnya, misalnya mereka buka jam berapa, tutup jam berapa. Lalu jenis layanan apa yang ditawarkan, penitipan siang, penitipan malam, perawatan malam, perawatan sepulang sekolah, dan lain sebagainya. Terus di sebaran tersebut ada beberapa pusat layanan, nah itu ya. Terus di mana pusat-pusat layanan itu berada, itu tadi ya termasuk lokasi ya. Terus adakah daftar tunggu? Nah biasanya nih teman-teman, kalau tempat-tempat yang pakai tempat gitu ya, itu biasanya belum lahir saja itu orang tua yang bekerja itu sudah booking dari anaknya belum lahir. Jadi udah mendaftarkan, udah ada deposit uang, pokoknya anak saya usia 3 bulan saya kembali ke kerjaan saya, anak saya dititipkan di sini, sudah ada bookingnya. Nah sampai seperti itu tuh biasanya sudah ada seperti itu ya. Lalu apakah lebih banyak pusat dibutuhkan di area yang sama? Ya misalnya populasinya besar, angka kelahiran anak cukup tinggi, orang tua bekerjanya juga banyak, ya tentu akhirnya memang membutuhkan tempat yang lebih banyak gitu ya. Lalu apakah yang dapat kita berikan, ditawarkan lebih dari tempat-tempat yang lain tuh. Oke, saya lanjutkan. Lalu identifikasi alasan memulai bisnis. Nah ini penting ya, karena ya bisnis apapun harus serius jika kita ingin sukses. Namun, nah apalagi ini bisnis layanan perawatan anak. Misalnya teman-teman yang mengepalai bisnis pengasuh, penyaluran babysitter. Nah itu harus benar-benar memperhatikan minimal 4 hal ini. Yang pertama motivasi. Jadi tentu kita ingin keuntungan, itu jelas ya, ingin keuntungan. Namun kita harus benar-benar memahami klien kita ini sangat-sangat membutuhkan perawatan dan perhatian lebih. Bahkan ya teman-teman ya, jangan heran kalau kita saja mengurusi diri kita itu bisa tidak terurus gitu. Nah, oleh karena itu kita harus tahu seperti itulah resiko yang akan dihadapi. Anak itu bisa sakit, rewel, dan lain sebagainya gitu ya, atau perasaannya lagi tidak enak dan lain sebagainya. Nah, tentu hal-hal ini jadi pertimbangan yang sangat penting. Motivasinya apa? Tanpa panggilan, tanpa rasa kasih sayang, itu akan berat sekali melaksanakan bisnis seperti ini. Apalagi cuma meraih keuntungan saja, pasti rasanya tidak akan menyenangkan. Yang paling utama adalah kita menyenangi dulu. Uang itu pasti kan, karena dijalankan sebagai bisnis. Tapi kalau tidak ada rasa senang, terbebani, tentu tidak akan jalan dengan maksimal, dan kita pun tidak merasa nyaman menjalankan bisnis tersebut. Lalu kepribadian, kita kenali diri sebenarnya. Kelemahan saya apa, kelebihan saya apa. Baik itu kita bekerja di layanan penyalur atau kita mempekerjakan orang, itu juga penting ya. Sehingga ketika kita merasa ragu-ragu, oh kayaknya saya kurang di sini deh, kurang di situ deh. Tapi ketika kita tahu juga kelebihan kita apa, itu jadi membuat kita lebih percaya diri dalam menjalankan layanan pengasuhan anak.
Jadi apa saja itu termasuk kesehatan pribadi ya. Jadi kita tahu porsi kita, oh saya kurang sehat, saya sehat. Karena tentu mengasuh anak membutuhkan stamina yang fit ya, yang sehat. Lalu kemampuan untuk memimpin, apalagi kalau kita yang memiliki layanan, orang yang kita pekerjakan itu tentu bermacam ragam. Kalau kita tidak memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, manajerial yang baik, itu tentu akan kewalahan. Lalu kerukunan dengan orang lain. Nah ini ya, jadi apakah kita sifatnya, misalnya ada orang yang memang sifatnya itu sulit untuk rukun sama orang lain. Ada yang sifatnya seperti itu, cepat, ada konflik sama orang lain. Nah itu kita nilai juga. Termasuk nanti kemudian teman-teman menerima orang sebagai pengasuh, misalnya teman-teman membuka layanan. Itu menjadi kepentingan juga ya, karena mungkin dia sama anak baik gitu ya, tapi sesama orang dewasa itu lain cerita mungkin kan. Nah oleh karena itu dari hal tersebut juga harus kita cari tahu. Lalu seperti apa lagi? Tentu harus berinisiatif. Nah kenapa harus berinisiatif? Banyak sekali kendala-kendala atau sesuatu yang sifatnya tidak bisa diperkirakan ya ketika merawat anak atau menjalankan bisnis. Oleh karena itu harus punya insting inisiatif yang cepat, apalagi misalnya terkait keamanan gitu, itu harus cepat bertindak. Tenang dalam keadaan darurat ya, meskipun sifatnya gak darurat, itu juga harus menjalankannya dengan tenang. Apalagi kita menghandle anak-anak. Lalu disiplin ya, tentu ya, disiplin terhadap apa yang siapa yang kita asuh, dan disiplin terhadap diri sendiri, karena seperti yang tadi saya bilang, ini akan memakan waktu yang banyak. Kalau kita tidak disiplin, bisa jadi diri kita yang tidak terurus gitu. Nah udah diri tidak terurus, bisa sakit, bisa kelelahan, dan lain sebagainya. Dan memiliki kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Nah, minimal tadi bisa memandikan bayi, pijat-pijat sederhana, lalu bisa main sama bayi menyenangkan gitu ya. Terus bisa memandikan, menidurkan, menggantikan popok. Nah tentu ya itu keterampilan-keterampilan dasar. Hingga pertanyaannya harus ditanyakan ke diri sendiri, mampukah saya menyayangi seperti orang tuanya? Karena tuntutannya memang seperti itu, bukan anak kita, tapi harus bisa menyayangi seperti orang tuanya. Karena jamnya mungkin cukup panjang gitu ya teman-teman ya, sama pengasuh, sama babysitter. Kalau tidak disayangi, nah tentu ya minimal pasti anaknya jadi rewel. Apalagi kalau misalnya kita tidak menjadi pribadi yang hangat di depan anak, pasti anak rewel. Lalu keterampilan dan pengalaman, nah ini penting ketika teman-teman mau merekrut gitu. Kalau ada pengalaman tentu itu jadi poin yang bagus ya teman-teman ya, poin yang bagus. Oh ini orang yang sudah pengalaman, tentu jadi poin plus lah gitu ketika kita misalnya merekrut seseorang. Jadi juga termasuk misalnya kalau kita belum bisa menjadi pimpinan, ada baiknya kita memulai dari bekerja di tempat orang lain dulu. Jadi mengetahui dulu seperti apa sih bisnis ini, apa sih tantangannya, itu ada baiknya seperti itu dulu. Jadi merintis dulu dari awal. Atau kalau di bisnis itu terkenal juga sistem mentoring, artinya kita mencari seseorang gitu ya, seseorang yang kita anggap bisa memberikan nasihat terkait bisnis dan bisa memberikan nasihat yang baik terkait misalnya manajemen, terus bagaimana menjalankan tuh ya manajemennya. Tuh sangat penting juga seperti itu. Lalu manajemen waktu. Nah, menjalankan bisnis kan tentu menghabiskan waktu yang banyak. Lalu kegiatan yang sehari-hari biasanya itu bisa berubah, maka diperlukan kedisiplinan dan perencanaan yang baik seseorang yang memiliki bisnis. Itu tentunya tadi jadi sudah dari awal dikasih tahu, karena bisnis merawat anak itu menghabiskan waktu yang sangat banyak. Orang tuanya saja itu menitipkan gitu kan, itu sudah menjadi indikasi kalau bisnis layanan itu adalah bisnis yang memang bisa jadi lahan basah istilahnya, bisa menguntungkan dan tapi juga sekaligus melelahkan.
Oke, ini menyiapkan bisnis. Jadi setelah kita menilai gitu diri sendiri seperti apa, mempertanyakan lagi motivasi, lalu kita menyiapkan bisnis kita. Menyiapkan bisnis ini tentu ada namanya ya. Namanya apa, struktur organisasinya apa, seperti apa kalau yayasan, siapa ketua yayasan, terus apakah yayasan itu sifatnya sifat eh, seperti hubungan presiden sama DPR. Nah, kan eh, apakah sifatnya kalau yayasan tuh legislatifnya aja atau eksekutifnya yang melaksanakan. Nah, itu misalnya itu jadi pertimbangan juga gitu ya. Termasuk bagaimana izin mengurus usaha teman-teman. Apakah sifatnya badan bisnis, apakah sifatnya yayasan, dan lain sebagainya itu harus dipertimbangkan seperti apa. Lalu sudah jadi struktur organisasi dan nama, tentu meminta izin usaha ya. Jadi asesor tempat penitipan itu ada sendiri. Jadi di Indonesia itu saya juga belum mendalami sampai sedalam itu ya, tapi ternyata ada teman-teman standarnya seperti apa itu ada. Apalagi kalau teman-teman mau meraih kepercayaan masyarakat ya, semakin terstandar tentu akan semakin baik. Luas tempatnya seperti apa harus dipertimbangkan. Kebersihan secara umum, sanitasi, tempat pembuangan, kebijakan zonasi misalnya itu jadi pertimbangan juga gitu ya. Itu harap dicari tahu lebih dalam tentang izin usaha. Lalu mencari lokasi tadi, apakah dekat dengan tempat bisnis, apakah dekat dengan perkantoran, lalu apakah dilakukan di bangunan pribadi, apakah di tempat yang emang tempat untuk melaksanakan bisnis gitu ya, atau menyewa, bahkan itu juga sebenarnya ya sah-sah saja ya teman-teman ya. Menyewa itu termasuk bagaimana cara kita menjalankan usaha, dan itu sah-sah saja. Termasuk keamanannya juga itu dipertimbangkan. Sebenarnya kalau bisa kita bilang kalau TK ya idealnya itu tidak di tepi jalan besar benar, tapi agak masuk sedikit, tidak juga pemukiman full, misalnya berapa meter dari jalan utama, itu lebih baik seperti itu. Jadi tidak kondisi jalanan yang lalu lalang sibuk, itu idealnya kalau ngomong ideal seperti itu. Lalu pajak ya, jadi jangan lupa kalau udah bisnis pasti ada pajaknya. Bisnis dari pajak dari pendapatan kita, termasuk ketika kita beli barang tertentu, biasanya ada pajak juga. Itu jadi harus dipelajari sampai situ. Lalu keuangan, bagaimana mengatur keuangan, pemasukan, terus apakah tempat layanan kita itu ada subsidi dari pemerintah misalnya, ada dapat dana hibah dari misalnya layanan apa, itu juga jadi pertimbangan. Nah, apalagi kalau hibah ya, kalau hibah itu tentu harus ada pertanggungjawabannya, maka kita harus benar-benar disiplin sama manajemen uang, karena uangnya dititipkan sama kita. Kalau kita melaksanakan bisnis itu juga penting. Itu kan terkait dengan bagaimana kita nih, kalau tidak rapi pembukuan, tentu misalnya kerugian ada di mana itu tidak kelihatan, gaji orang bisa terlambat. Nah, padahal kan itu tidak boleh ya, zalim itu. Misalnya kita menggaji orang dengan terlambat. Oke. Lalu manajemen bisnis organisasi seperti apa? Aturan-aturan gitu ya, itu harus ditegakkan. Seperti yang kembali kita yang di awal, bagaimana membuat perjanjian dengan pengguna layanan kita, tenaga kita tuh seperti apa, terus secara izin dari orang yang kita pekerjakan misalnya seperti apa, itu harus jelas, termasuk tentang memahami pesaing. Jadi akan lebih baik memang kita punya tim gitu ya teman-temannya, tim yang memahami seperti apa melihat pasar, itu akan lebih bagus sekali gitu. Lalu merekrut tenaga yang handal, termasuk ini juga ini ya, bukan berarti tempat penyalur itu lepas tangan. Menurut saya tempat penyalur itu harus juga bertanggung jawab terhadap keterampilan yang dimiliki. Jadi minimal meskipun dia sudah berpengalaman, ada baiknya di training lagi.
karena mungkin yang kita tawarkan kepada masyarakat itu standarnya berbeda dengan kemampuan yang sudah dimiliki oleh pengasuh yang kita rekrut. Oke, karena itu kita harus benar-benar menyaring gitu ya, menyaring dengan baik. Terus penggajiannya seperti apa dan aturan tenaga kerja. Nah ya, jadi yang terakhir ada CAT, merekrut pengasuh yang berkualifikasi unggul. Jadi teman-teman sudah lulusan PG PAUD, saya rasa sudah semakin bagus. Minimal gitu ya. Ketika mau mempekerjakan orang lain, apalagi misalnya teman-teman mau buka tempat yang misalnya sasaran pasarnya itu menengah ke atas, gitu ya, menengah ke atas. Tentu kalau pelamar yang misalnya sudah sarjana itu sangat menggoda gitu ya. Orang menengah atas bisa juga bayar, yang ditawarkan juga layanannya semakin baik. Oleh karena itu ketika melihat daftar kuliah, misalnya teman-teman kan nanti lulus pakai transkrip nilai ya. Transkrip nilai, terus ada mata kuliah tertentu yang menjabarkan bahwa kompetensi dia seperti apa terhadap topik-topik yang terkait dengan layanan kesehatan anak dan layanan pengasuhan anak, maka itu jadi satu tolak ukur yang bagus sebenarnya ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, termasuk mengadakan tadi pelatihan. Jadi perlu juga kita melatih agar standarnya itu semakin baik dan teman-teman punya hak tawar yang lebih tinggi di masyarakat kalau bisnisnya sudah dirancang dengan baik. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan tentang bisnis babysitting atau bisnis pelayanan pengasuhan dan perawatan anak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya.